Sistem sirkulasi jantung, peran jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem sirkulasi jantung adalah sistem peredaran darah yang melibatkan jantung, pembuluh darah, dan darah untuk mengedarkan oksigen, zat gizi, hormon, dan zat sisa ke seluruh tubuh. Sistem ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup dan fungsi organ tubuh. Hari ini kita akan sebutkan dan jelaskan bagian utama sistem sirkulasi jantung dan peran jantung. Yang pertama ada sistem peredaran darah manusia. Fungsinya untuk mengedarkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Bagian utama memiliki 3 bagian utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang dan 2 serambi, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Jantung, mari kita lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung. Yang pertama, serambi kanan. Serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. 2. Darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. 3. Darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. 4. Darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Cek pelajaran tentang jantung. Dapatkah kamu menjelaskan bagaimana darah mengalir melalui jantung tanpa melihat diagram dan jantung? Coba jelaskan prosesnya ke teman kelompokmu tanpa melihat catatan. Nah, di sini yang pertama ada tubuh. Tubuh masuk ke serambi kanan, lalu masuk ke bilik kanan, keluar ke paru-paru. Sedangkan paru-paru masuk ke serambi kiri, lalu bilik kiri dan keluar ke tubuh. Lanjut ke darah. Darah adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Darah memiliki 4 komponen utama, sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma. Darah kita memiliki 4 komponen utama. Yang pertama adalah sel darah merah. Sel darah merah membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Sel darah putih melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Trombosit berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan. Plasma, cairan berwarna kuning, pucat, tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Tes pelajaran komponen darah. Mari kita coba ini. Fungsi utama trombosit adalah menghentikan dan mencegah pendarahan dengan membentuk gumpalan. Ketika mengalami kerusakan, pembuluh darah mengirimkan sinyal untuk menarik trombosit ke lokasi kerusakan. Sel darah kecil ini bergegas ke lokasi tersebut dan membentuk sumbatan yang menjadi penghalang sementara untuk mencegah pendarahan lebih lanjut. Darah, ketika menjalani tes darah, sebagian kecil darah diambil dan disimpan di dalam tabung untuk dilakukan pengujian. Untuk memeriksanya secara detail, darah mengalami pemisahan komponen. Salah satu metode yang umum adalah menggunakan perputaran dengan kecepatan tinggi di dalam mesin sentrifugal. Darah dibagi ke dalam beberapa komponennya, yaitu ada plasma, sel darah putih dan trombosit, serta sel darah merah. Lanjut, pembuluh darah adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis pembuluh darah, vena, arteri, dan kapiler. Ukuran dan strukturnya juga berbeda-beda. Pembuluh darah, ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama ada arteri. Arteri memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya, memungkinkan menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. 2. Kapiler, memiliki dinding paling tipis sehingga zat seperti oksigen dan gula melewati dindingnya masuk atau keluar dari darah. 3. Vena, tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melalui dengan tekanan rendah, memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Pembuluh darah, masing-masing pembuluh darah memiliki peran, yaitu arteri membawa darah keluar dari jantung, kapiler membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan, vena membawa darah kembali ke jantung. Nah, jadi kesimpulan dari sistem sirkulasi jantung yaitu yang pertama ada hati, organ berotot yang memiliki 4 ruang yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. 2. Darah memiliki 4 komponen yaitu plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit yang berfungsi membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. 3. Pembuluh darah memiliki 3 jenis yaitu arteri, vena, dan kapiler yang berfungsi sebagai saluran untuk darah. Oke, thank you.